Ya, countdown menuju ke penutupan perdagangan terakhir di tahun 2023 dan untuk membahas hal ini sudah hadir di studio IDX Channel Jakarta ada Mas Michael Yo, beliau adalah praktisi pasar modal. Apa kabar Mas Michael? Baik, kabar baik Mas. Terima kasih sudah disempatkan hadir langsung di IDX Channel di studio kami hari ini karena sejauh ini kalau ngobrol sama Mas Michael by Zoom aja ya, by video conference ya. Oke, welcome. Tapi bicara kemudian mengenai dinamika dari market tahun 2023 dalam satu kalimat menurut Anda atau satu kata deh, kalau satu kalimat kebanyakan ya. Dalam satu kata menyikapi pergerakan market selama tahun 2023 gimana? Mungkin saya katakan kalau satu kata ya, amazing. Amazing. Apa yang bikin amazing? Amazing in a good way or in a good way? Not so good way. In a good way. Oke. Kenapa? Karena di saat berita tentang resesi menghantui sepanjang 2023, di saat berita perang, kemudian banyak uncertainty yang terjadi di global, tapi IHSG berhasil menembus level 7.300 alias sedikit lagi menyentuh all time high di sekitar 7.380-an. Oke, artinya memang IHSG terbukti memiliki resiliensi ya, dan itu juga didrive oleh beberapa macam sektor gitu ya. Oke, kalau saya boleh tahu berarti Mas Michael ini adalah full time trader ataupun investor atau juga ada bisnis lain atau gimana? Oh, saat ini saya memang punya beberapa bisnis yang sudah bisa saya delegasikan dan saat ini waktu saya lebih banyak menjadi full time trader ataupun investor. Oke, nah ini kalau melihat bagaimana pergerakan dari IHSG selama tahun 2023 lah ya, apakah terjadi ataupun diversifikasi dari portofolio investasi yang tadinya mungkin mostly diaplikasikan ataupun mungkin disalurkan untuk yang trading saja, tapi kemudian untuk yang investasi jangka panjangnya sedikit, atau ada pergeseran nih selama tahun 2023 Mas Michael? Yes, kalau kita lihat pergerakan IHSG ya, apalagi semenjak tahun ini kan kita banyak kedatangan IPO emiten yang boleh dikatakan market cap-nya tinggi, Mas. Dan itu ngebuat pergerakan mereka tuh jauh lebih volatil. Kenapa? Karena free float-nya kecil. Dan pergerakan volatil ini jauh lebih cocok jika memang kita mendiversify porto ke porsinya mereka yang alias ya, porsi tradingnya itu lebih gede. Oke, porsi tradingnya lebih gede dan juga yang jangka panjangnya sedikit gitu ya? Lebih sedikit. Oke, tapi tergantung juga dengan kondisi fundamental di sebuah perusahaan ya. Kalau emang kemudian betul-betul yakin gitu ya, ya masuk aja secara persentase lebih besar, sisanya trading aja itu gitu. Tergantung risk profile dari setiap investor. Betul, oke. Kemarin IHSG masuk ke level 7.300-an gitu ya di penutupan perdagangan di hari Kamis. Kebagian cuannya? Lumayan, Mas. Lumayan. Tapi serta-merta nggak sih begitu dari point of view Anda ya sebagai praktisi pasar modal begitu kemudian IHSG masuk ke level baru, rekor baru dan lain sebagainya, serta-merta menghasilkan cuan atau tergantung sektor-sektor tertentu sebetulnya yang dikoleksi? Nah, jadi kenapa tadi saya katakan IHSG itu amazing di tahun 2023 ini? Karena IHSG ini didriven oleh hanya beberapa saham atau alias hanya beberapa sektor yang bobotnya begitu besar sehingga mempengaruhi boleh dikatakan 50 atau 70% dari pergerakan IHSG. Nah, sebagai contoh saja, 15% dari pergerakan IHSG itu didriven oleh saham-saham yang baru IPO, Mas. 15% didriven oleh saham-sahamnya Pak Prabowo Pangestu. Ya. Nah, jadi artinya ini juga cukup signifikan ya, saham yang baru IPO juga kalau beberapa waktu yang lalu mungkin sempat kemudian ada opini yang menyampaikan bahwa ya yang baru saja IPO belum kelihatan deh historikalnya gimana gitu. Artinya secara trust juga dari investor belum terlalu banyak percaya gitu. Tapi yang terjadi tahun 2023 ternyata yang mendrive IHSG adalah saham-saham baru IPO gitu ya. Sejauh mana ini kemudian mempengaruhi point of view Anda terkait dengan saham yang akan IPO di tahun depan gitu? Oke, jadi tidak semua, pertama harus dicatat bahwa tidak semua saham IPO akan berlaku sama. Atau akan bertindak sama seperti saham-saham yang sudah ada. Nah, jadi untuk teman-teman, untuk diketahui, jadi saham IPO itu kalian mesti melihat bagaimana peruntukan dananya, kemudian berapa persen free float yang ada di market, kemudian berapa besar market cap-nya. Nah, itu penting, Mas. Oke. Harus kemudian ditelisik lebih lanjut gitu ya, dan juga dikuliti secara dalam gitu untuk betul-betul mengetahui saham apa yang kemudian Anda akan koleksi. Oke.
Bicara mengenai penguatan dari IHSG sendiri, market saham Asia juga menghijau pada perdagangan kemarin begitu ya. Apa yang mendrive ini dan sejauh mana ini kayaknya cukup menjadi bekal untuk di perdagangan terakhir di hari ini, Mas Michael? Benar, jadi kalau kita katakan window dressing effect di Desember itu mulai kelihatan. Dan itu salah satunya terjadi di kemarin. Nah kalau hari ini mungkin sebentar lagi nih, bakal kelihatan. Nah salah satu yang mendrive market Asia itu bisa hijau serempak kemarin itu adalah ada statement yang mengatakan bahwa potensi untuk pemangkasan suku bunga di tahun depan itu terjadi lebih besar. Karena inilah yang kita tunggu-tunggu. Pemangkasan suku bunga itu akan memberi dampak yang baik terhadap negara emerging market, termasuk kita dan terutama Asia. Alasannya kenapa? Karena selama ini bank sentral yang ada di Asia itu kelabakan, Mas. Kewalahan untuk mengimbangi yield yang ada di The Fed saat ini, yaitu berkisar di angka 5% lebih. Secara logika, kalau kita di bawah itu, maka akan susah menjaga currency kita. Baik, oke. Ya, itu menarik dan terkait dengan indeks MSCI sama Asia Pasifik juga di luar Jepang ini naik 1,4% dan bertambah 11% dalam 2 bulan terakhir. Itu juga yang kemudian nampaknya menambah lagi optimisme lah ya, bahwa kemudian mungkin akan ditutup di level 7.300-an di atas. Hari ini menurut Anda di level berapa? Di 7.200 ke bawah lah. Oke, 7.200 ke atas tapi tidak di atas 7.300. Oke, baik, itu proyeksi yang paling reasonable. Paling reasonable menurut. Apa yang kemudian membuat Mas Michael tidak kemudian terlalu optimis akan di level 7.300 IHSG ditutup hari ini? Nah, pertama posisi IHSG itu sudah amat tinggi, Mas. Nah, kalau kita compare dengan November sampai Sudah saat overbought, ini ya? sudah overbought. Dan satu lagi perlu dicatat bahwa saat ini inflow itu hanya terjadi di di sektor perbankan alias big banks. Jadi sementara sektor-sektor lain itu masih terjadi capital outflow. Okay. Per minggu lalu itu IHSG justru mencatatkan net foreign outflow, Mas. Nah, tapi likely memang ada beberapa saham yang mendrive IHSG untuk bisa sampai ke 7.300. Okay. Jadi kalau saya lihat saat ini posisi 7.300 ini cukup ringkih, cukup riskan untuk terjadi aksi taking profit. Baik, untuk saham berbasis perbankan sendiri jangan dulu masuk karena kemahalan untuk tahun 2024. Tunggu koreksi dulu atau gimana? Koreksi, yes. Okay. Jadi I think pemangkasan suku bunga tahun depan itu akan juga memberikan keuntungan untuk perbankan kita. Oke, layak ditunggu ya. Layak ditunggu koreksinya. Oke, satu hal yang saya juga pengen ketahui dari Mas Michael adalah dari pengalaman trading ataupun mungkin berinvestasi selama tahun 2023, mana yang paling berkesan, apakah kemudian sempat mengkoleksi saham-saham yang secara koreksi di tahun 2023 sempat koreksi dalam, terus sempat deg-degan dan apa yang dilakukan waktu itu gitu ya. Kita akan bahas saja dan berikut ini Mas Michael. Dan bersama kami saja kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mas Michael Yoh, praktisi pasar modal. Dan sebelum saya lanjutkan, ada beberapa data yang kita akan saksikan terlebih dahulu, diantaranya adalah pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Dapat Anda saksikan di layar televisi. Untuk bursa-bursa utama Asia dibuka mix, untuk Nikkei dibuka melemah 0,33% di level 33.430,41. Sementara STI Singapura menguat 0,61% di level 3.233,92. Kospi Korea dibuka menguat 1,6% di level 2.655,26. Dan juga Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 2,52%. Dan kita akan bergeser ke 5 besar saham net foreign buy di tahun 2023, pemirsa. Ini kemudian akan saya bahas juga bersama Mas Michael Yoh ya. Ada BBRI dengan net foreign buy secara value ada di 5,4 triliun rupiah dan penguatannya secara year to date di 15,89%. Kemudian setelahnya ada BBNI dengan net foreign buy senilai 3,4 triliun rupiah. Penguatan year to date sebesar 15,99%, AMMN 2,5 triliun rupiah dengan pergerakan 1,55%. Kemudian ICBP net foreign buy senilai 2,1 triliun rupiah dan penguatannya 6,5%. Kemudian juga film dengan net foreign buy senilai 1,4 triliun rupiah dan penguatan secara year to date mencapai 96,34%. Oke, nanti untuk net foreign sale kita bisa munculkan sekarang ya. Oke, untuk net foreign sale pemirsa dapat juga Anda saksikan yang kemudian banyak dilepas oleh investor asing adalah ada United Tractors dengan volume ataupun value lah ya. Net foreign sale sendiri sebanyak 1,3 triliun. Kemudian Inco 1,2 triliun, BTPS 1,1 triliun.
dan Pegas 1,1 triliun, kemudian juga MTEL 931,2 miliar. Saya kembali berbincang bersama Mas Michael. Lihat tadi yang, saya ke net foreign sale terlebih dahulu. Sempat masuk ke saham-saham tadi nggak? Enggak, Mas. Oh enggak, oke. Sebenarnya enggak. Oke, tapi nyambung ke pertanyaan saya tadi sebelum kita jeda gitu ya. Pengalaman yang paling menarik tahun 2023 dari point of view Mas Michael sendiri sebagai trader dan juga investor. Apa nih, sempat masuk ke satu saham yang koreksinya dalam banget, sempat deg-degan, terus apa yang dilakukan pada saat itu? Jadi begini Mas, saya punya outlook di tahun 2023 dari Januari bahwa motor dari pergerakan IHSG, pemenangnya outperform itu adalah perbankan. Dan puji Tuhan itu benar perbankan. Nah, cuman saya sedikit menciderai nih Mas, saya sedikit menciderai idealisme saya, plan saya karena saya tertarik melihat saham-saham yang baru IPO Mas. Dan saham itu merupakan sahamnya Pak Pargejo Pangestu, nah, salah satunya brand. Apa yang membuat Anda cukup yakin waktu itu? Karena kan secara kalau ngomongin trader kan secara historical merhatiin banget gitu. Soalnya itu belum ada terbentuk gitu. Yes. Nah itu gimana tuh? Apa yang bikin yakin untuk Jadi rumor bahwa brand akan masuk ke MSCI, nah itu menarik perhatian saya. Karena dengan free float brand yang IPO saat itu hanya 3% Mas. Padahal aturan free float minimum itu adalah 6,5%. Tapi karena market cap brand yang cukup besar, nah itu akhirnya dengan nilai 3% itu sudah bisa untuk dilakukan IPO. Dan syarat untuk masuk MSCI itu salah satunya ada 3 Mas. Yang pertama market cap, yang kedua liquidity, yang ketiga adalah free float. Dan saya cukup meyakini bahwa free float brand pada saat itu terlalu rendah untuk masuk ke MSCI. So saya melihat ada potensi bahwa saham ini akan mendapatkan liquidity dan inflow yang baik dari foreign untuk sebagai syarat dia masuk ke MSCI Index. Oke, dan dia memenuhi 3 indikator tadi ya? Untuk saat ini market cap sudah, liquidity sudah, tapi free float belum. Oke. Nah, jadi akan ada potensi free floatnya ditambah dan itu most likely di view saya adalah di harga atas bukan di bawah. Oke, masuk ke saham yang IPO tapi kemudian secara pergerakan saham positif. Positif, yes. Terus ada yang negatifnya? Yang negatif saya pernah kena Mas. Jadi saya ikut salah satu saham IPO dan ternyata penjatahannya besar dan hari pertama itu sudah banyak outflow yang terjadi. Udah investor itu merespon negatif lah terhadap penjatahan yang besar. Oke, sekarang udah dilepas atau masih pegang? Udah Mas, hari pertama aja udah lepas. Oke, ya alhamdulillah ya setidaknya di akhir tahun bisa plong gitu, nggak mikirin saham yang masih nyangkut ya. Oke, yang paling penting sebetulnya ketika terjadi volatilitas yang sangat ekstrim lah ya. Kalau naik ya kayaknya itu nggak usah ditanyain lagi gitu, akan happy banget. Tapi kalau turun yang sangat signifikan gitu dari point of view praktisi pasar modal, investor dan juga trader, apa sih yang paling bisa dilakukan untuk ya meminimalisir lah ya resiko lah ya? Jadi setiap trader ataupun investor dia harus punya yang namanya drawdown. Drawdown itu apa? Drawdown itu merupakan maksimal jumlah equity dia bisa tergerus. Contoh, kalau saya punya 100 juta, kalau saya buat drawdown saya 10%, maksimal rugi saya adalah 10 juta. Jadi whatever itu posisi saya, mau dia minus seberapa pun, selama nggak menembus 10 juta, that's totally fine. Tapi kalau sudah melewat 10 juta, mau dia minus 10%, 20%, 30%, selama itu udah melewati drawdown, maka kita harus melakukan pembatasan resiko. Dan drawdown setiap investor itu berbeda-beda. Oke, dan juga Anda punya ukurannya itu sendiri gitu ya? Saya punya ukurannya sendiri. Oke, baik itu sangat menarik. Terus juga tadi kita sempat lihat saham-saham yang masuk dalam jajaran net foreign buy lah ya, dan secara year to date sendiri terjadi peningkatan harga saham yang cukup signifikan. Sempat masuk ke saham-saham yang cukup memperoleh perhatian yang signifikan dari pelaku asing? Dan itu merupakan isi terbesar porto saya Mas. Saya overweight di saham-saham yang net foreign buy. Oke, berarti habis ini traktir saya kopi ya? Oh siap Mas. Bercanda Mas. Oke, nah waktu itu kalau kita lihat kemudian dari saham-sahamnya sendiri untuk yang secara akumulatif masuk net foreign buy begitu, pertimbangannya waktu itu apa? Sempat nggak ketemu saham-saham yang ternyata masuk net foreign buy, tapi pada saat mau masuk, ini udah overbought nih, udah mahal nih gitu. Tapi Anda tetap yakin untuk bisa masuk karena at the end of the year, ini akan masuk ke dalam jajaran saham yang jadi net foreign buy gitu. Oke. Jadi perbankan itu merupakan salah satu sektor pilihan saya di tahun 2023. Alasannya kenapa? Kita bisa berkaca dari kehancuran perbankan besar yang terjadi di luar negeri, Mas. Kita sebut saja Silicon Valley. Kita sebut kemudian Credit Suisse. First Republic itu bahkan dinyatakan pilot. Alasannya kenapa? Karena exposure mereka terlalu besar terhadap bonds, terhadap UST. Nah, kemudian kita lihat ketika itu terjadi, ketika perbankan di luar kolaps, ternyata itu kebalikan dengan perbankan yang ada di Indonesia. Ternyata sistem keuangan kita itu begitu kuat. Bahwa ternyata laba yang ada di bank
di perbankan kita itu mencetak double digit, Mas. Dan di situ saya melihat bahwa ada potensi gap net interest margin. Jadi begitu perusahaan perbankan di luar itu merugi, justru kita itu net interest margin kita meninggi. Gap yang meninggi ini itu akan menarik mata foreign untuk masuk ke perbankan kita. Karena sebagai catatan salah satu perbankan kita itu memiliki net interest margin yang terbesar di Asia. Oke, NIM sendiri atau Anda juga melihat ada indikator fundamental soal ekonomi Indonesia juga? Pertama, yang itu berdampak betul. kepada growth dari sektor perbankan. Betul, karena inflasi di Indonesia itu amat terjaga. Yang kedua adalah GDP kita itu bertumbuh di atas 5%, sesuai dengan outlook pertumbuhan ekonomi yang dibuat oleh Bloomberg. Oke, menarik. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Mungkin setelah ini kita akan bahas soal ada nggak terjadi event-event ataupun mungkin hal-hal yang kemudian terjadi di bursa gitu ya yang cukup menarik perhatian dari Anda selama tahun 2023. Kita akan bahas usai jeda berikut ini dan tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan saya masih berbincang bersama Mas Michael Iyo. Beliau adalah praktisi dari pasar modal. Kalau kita bicara mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2023, mana yang paling capture your attention the most, Mas Michael? Ya, jadi kalau saya bicara tentang apa yang paling menarik perhatian di tahun 2023, saya bisa katakan ada dua. Yang pertama adalah dengan IPO dari company-company yang market cap-nya besar, itu memberi wajah baru terhadap pergerakan IHSG. Yang kedua adalah restruksasi Gotoh, salah satu perusahaan e-commerce terbesar kita yang ada di Indonesia, dan itu sedikit memberi volatilitas terhadap bursa. Oke, karena memang punya market cap-nya juga besar dan memberikan dampak cukup signifikan terhadap IHSG begitu ya. Oke, bicara mengenai ekspektasi ke depan lah ya untuk saham-saham yang memiliki kapitalisasi yang besar lah dan juga proyeksi Anda ataupun mungkin ya bagaimana kemudian Anda melihat ini menjadi sebuah saham yang menarik untuk juga dikoleksi di tahun depan seperti apa? Oke, jadi tahun depan ini cukup challenging, Mas. Kalau kita 2023 itu adalah era interest rate yang tinggi, di tahun 2024 ada potensi bahwa interest rate ini bahkan mulai dipangkas. Dan itu artinya kita akan kembali melihat saham-saham yang memiliki keunggulan atau sensitif terhadap interest rate. Nah, itu yang menjadi concern utama saya. Oke, baik. Diperhatikan. Itu kemudian menjadi concern ya. Baik, kita ke pembukaan dari IHSG di pagi hari ini, pemirsa. Di 9:05 gitu ya, IHSG sejauh ini masih berada di zona hijau dengan di level 7.300-an, tepatnya di 7.304,587. Saham-saham yang beberapa waktu yang lalu masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah Jawa, SRAJ, AIMS, SMMT, DMMX, Suri, Toba, IOTF, JARR, kemudian juga top loser sejauh ini ada Kayu, MPRO, Adaro, AEGS, Maya, PDS, Cleo, Awan, LPCK, dan MGRO. Baik, Mas Michael, kita lanjutkan perbincangan. Ini kalau bicara mengenai hal-hal yang nampaknya kemudian masih menjadi concern adalah terkait dengan properti di China. Ini juga nampaknya memberikan dampak yang cukup signifikan lah ya terhadap dinamika dari market global gitu. Sejauh mana ini masih jadi concern tahun 2024 dan at least juga ini tercermin di tahun 2023? Di tahun 2024 salah satu kuda hitam atau kunci untuk pertumbuhan IHSG itu menurut saya adalah pulihnya ekonomi di China. Jadi semenjak tahun 2021 di Q2 itu sektor properti di China itu terkontraksi. Yang artinya jika tahun 2024 di Q2 itu masih drop, artinya sudah selama 3 tahun berturut-turut pertumbuhan ekonomi di China itu berada di zona negatif. Nah, kenapa ini menjadi concern? Mungkin kalau kita compare to Indonesia itu sedikit berbeda, Mas. Karena di China PDB mereka, GDP mereka itu 22-25% disumbang oleh sektor properti. Jadi jatuhnya sektor properti mulai dari kasus Evergrande di China itu memang memiliki dampak ekonomi yang cukup besar terhadap China. Jadi memang masih menjadi concern untuk pelaku pasar apa yang kemudian terjadi di China. Langkah antisipatif yang bisa dilakukan khususnya untuk sektor-sektor tertentu yang terdampak dari ekonomi China? Ini kalau antisipasi kita ya. Nah, kalau kita ya pertama kita harus concern terhadap apa multiplier efek daripada dropnya properti di China. Salah satunya adalah permintaan ekspor. Jadi ketika properti di China itu drop, maka permintaan ekspor kita terhadap negara China itu akan berkurang juga, Mas. Yang itu most likely akan terjadi di sektor komoditas. Dan itu sudah terrefleks sepanjang tahun 2023.
yang kita berharap di tahun 2024 itu ada pemulihan. Oke, untuk emiten-emiten berbasis komoditas yang sudah melakukan diversifikasi marketnya, nggak kemudian concern di China, mungkin secara outlook masih positif lah ya. Itu juga mungkin jadi satu hal yang kemudian harus dipilih-pilih juga oleh investor begitu ya. Oke, selama tahun 2023 lesson learned lah ya yang bisa kemudian diambil dari pergerakan IHSG, kemudian juga dinamika dari market global. Dari point of view Mas Michael sebagai praktisi pasar modal apa yang ini mungkin bisa jadi inspirasi nih untuk para investor pemula di luar sana? Oke, jadi di saat di 2023 itu banyak sekali uncertainty yang terjadi di market. Tapi ternyata pemenangnya di market itu adalah saham-saham yang memberikan certainty, yang memberikan kepastian di market, alias yang bottom line-nya positif dan yang memberikan dividen yang punya growth yang paling baik. Jadi lesson learned yang saya belajar di tahun 2023 adalah suatu saham boleh naik sekencang-kencang mungkin atau turun suatu saham boleh naik sekencang-kencang mungkin atau boleh naik setinggi-tinggi mungkin, tapi pertumbuhan yang sustain, pertumbuhan yang bisa kita pegang dalam jangka panjang itu selalu yang berpegang pada fundamental yang baik. Oke, berarti Anda akan full investor ya, nggak bakal trading? Aduh, amin Mas. Oke, baik. Kalau kita bicara mengenai sektor-sektor tertentu lah yang paling menarik lah. Oke, selama tahun 2023 dan juga kayaknya masih menarik nih tahun 2024. Mana aja? Oke, jadi kalau kita lihat pemenang dari sektor 2023 itu adalah perbankan, saya melihat di tahun 2024 masih, Mas. Karena pemangkasan suku bunga itu akan dilakukan secara gradual, tidak lompat seperti itu. Saat ini suku bunga Indonesia berada di angka 6% dan ada outlook bahwa Bank BI akan memangkas suku bunga kurang lebih 75 BPS. Dan pemotongan secara gradual ini tentunya tidak akan berdampak terlalu besar terhadap sektor perbankan. Nah, kemudian pemangkasan suku bunga tentunya akan memberikan keuntungan terhadap sektor properti, Mas. Di mana penjualan properti 90% itu kebanyakan menggunakan KPR. Jadi semakin rendah suku bunga akan memancing masyarakat untuk membeli properti. Ya, belum lagi dengan insentif juga ya. insentif yang dilakukan dari pemerintah. Yang ketiga, Mas, yang akan saya perhatikan salah satu menjadi kuda hitam adalah sektor yang berhubungan dengan teknologi. Karena sektor teknologi itu amat sensitif terhadap interest rate. Baik, sangat inspiratif perbincangan kita hari ini, especially coming from you, yang adalah praktisi pasar modal gitu ya, khususnya untuk investor pemula di luar sana yang kemudian masih banyak kemudian melakukan riset dan juga masih banyak belajar kira-kira gimana sih caranya untuk kemudian dapat menjadi investor yang baik ataupun trader yang baik. Terima kasih ya Mas Michael, sukses untuk Anda dan juga optimisme tentu saja untuk pasar modal di Indonesia. Sehat selalu, sampai jumpa.